Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Imam Bukhari yang mengulas tentang radikalisme paling awal di zaman Islam, bainan nabiyyu yaqsimu dzata yaumin kisman, saat Nabi membagi harta ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Islam mengajarkan membagi untuk orang-orang Islam, bukan untuk memperkaya diri, akan tetapi kekuatan yang ditimbulkan oleh kekayaan itu agar tidak dijadikan oleh orang-orang kafir untuk menyerang Islam kembali. Saat Nabi membagi harta ghanimah, seorang laki-laki yang dinamakan Dzulkhuwaisirah, yang lahir dari Bani Tamim, yaitu tempat di mana Syekh Abdul Wahab, pendiri kelompok Wahabi ini, dilahirkan. At-Tamimi sama Bani Tamim. Faqala Dzulkhuwaisirah berkata, rajulun min Bani Tamim, seorang laki-laki dari kelompok Bani Tamim. Apa katanya? Ya Rasulullah, i'dil, wahai Kanjeng Nabi, kami itu berbuat adillah. Dzulkhuwaisir menuduh Nabi tidak adil. Dzulkhuwaisir merasa dirinya lebih paham masalah adil dibanding Kanjeng Nabi. Lu ada orang Islam yang seperti itu terhadap Kanjeng Nabi, yang sangat tidak punya sopan santun terhadap beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang kata-katanya sangat kotor terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang mengatakan terhadap orang yang termulia, bahkan kemuliaan bukan hanya diakui oleh manusia, Allah langsung yang mengakui, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad manusia termulia akhlaknya. Apa jawab Nabi pada waktu itu? Nabi berkata, pasti perkataannya sangat sesuai dengan kondisi. Saat itu pasti para sahabat yang menyaksikan akan merasa dilema, akan merasa terpengaruh dengan kata-kata Dzulkhuwaisirah, sehingga diperlukan kata-kata tegas dari baginda Rasul yang dikatakan Nabi, wailak man ya'dilu idza lam a'dil. Celaka kamu Dzulkhuwaisir, ketika aku tidak adil, siapa yang bisa adil selain aku? Karena tolak ukur keadilan itu daya saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya praktekkan dalam hal keadilan dan semua kebenaran, itulah yang dijadikan patokan. Luku kamu mengatakan saya nggak adil. Sahabat yang bernama Umar bin Khattab, yang terkenal temperamen, sudah mulai tidak sabar. Idzan li fala adrib unuqahu. Wistah Kanjeng Nabi, izinkan saya tebas saja lehernya sekarang juga di depan Anda orang ini. Apa jawab Rasulullah? Walaupun kalimat yang keluar dari mulut Dzulkhuwaisir, orang yang radikal pertama di dalam Islam ini, begitu keras dan menyakitkan kita semua, tapi Rasulullah mencegah untuk dibunuh oleh Umar ibn Khattab. Faqala la, tidak, jangan. Kenapa ya Rasul? Innalahu ashab yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Karena Dzulkhuwaisir itu punya banyak teman-teman mereka ahli sholat, yang ketika engkau wahai Umar melihat sholatnya, pasti kau kagum begitu hebatnya sholat mereka. Jadi orang ini berkata kotor, bukan mereka ini tidak pernah sholat, bahkan sholat dia Dzulkhuwaisir ini lebih hebat dari Anda. Puasanya pun begitu, bukan hanya Ramadan, Senin, Kamis dan lain sebagainya dilakukan Dzulkhuwaisir. Tapi
keistimewaan beribadah sedemikian rupa yang merukuna minatin kamu kisahmi minaromiyah, tidak menjadikan cara keberagamaan itu, tidak menjadikan agama mereka itu kuat, tetapi justru malah rapuh. Keberagamaan mereka itu seperti diibaratkan Nabi seperti panah. Panah itu pertama gampang terlepas dari busurnya, lepas. Kedua, panah itu berlarinya sangat cepat melebihi lari manusia. Yang ketiga, ketika panah itu terlepas maka tidak mungkin panah itu berputar kembali arah menuju busurnya kembali. Agama mereka pun begitu. Kalau kamu membunuh dia, maka akan tersebar berita hoak Muhammad telah membunuh sahabatnya, dan mereka semuanya akan murtad karena keberagamaan mereka itu sangat terpengaruh, gampang termakan oleh hoak karena mereka gak pernah ngaji. Itu Umar bin Khattab alasanku agar kau tidak membunuhnya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.